Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina fa'asbahna binikmatihi ikhwana. Segala puji milik Allah yang telah menyatukan hati kita, kemudian kita menjadi saudara. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati saudara saya Bapak Petrus Irianto, Ibu Diana, Ibu Elizabeth Suryadinata, saudara saya Kim, Dr. Dian, Mbak Ulan. Masih banyak lagi teman-teman dan sahabat-sahabat saya yang tergabung dalam PT Duta Elok Persada. Apa kabar? Begitu saya baca sebuah buku yang berjudul Mengejar Sukses, Raih dan Tebarkan, ternyata sekarang saya berhadapan dan bertemu dengan pengarangnya. Karena pengarang buku yang berjudul Mengejar Sukses, Raih dan Tebarkan adalah Pak Petrus. Termasuk memberi inspirasi kepada saya, kemudian saya membangun lembaga keuangan syariah yang sekarang membina UKM sekitar 2.000 nasabah yang saya bina. Begitu mendapatkan undangan melalui WA, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Kenapa saya mau datang? Karena saya tahu saya akan berhadapan dengan orang-orang yang hebat dan super. Karena orang-orang yang hebat dan super adalah Anda. Muda jadi pebisnis, tua kaya raya, hidup barokah, mati masuk surga. Coba diam dulu. Saya berharap sahabat-sahabat saya yang hebat, super adalah orang-orang yang bisnis di waktu mudanya. Muda jadi pebisnis, tua kaya raya, hidup barokah, mati masuk surga. Berkah itu yang bisa membuat kita bahagia, bukan penghasilan kita. Buat apa penghasilan 10 juta tidak berkah? Lebih baik 100 juta berkah. Ini yang membuat saya siap diundang ke sini. Padahal kebetulan saya mengajar di rumah Pramono Anung. Hari ini ada acara, Mensesnek bikin acara, tapi saya tidak datang ke sana. Saya lebih memilih datang ke sini. Jangan tepuk tangan karena saya di sana tidak diundang. Diundangnya di sini. Itulah untungnya jadi ustadz, bisa bicara di mana saja. Bahkan 2 Jumat yang lalu saya sampai sekarang, sejak zaman SBY sampai sekarang imam dan khatib di istana. 2 minggu yang lalu saya khutbah di istana. Ada calon presiden, ada wakil, ada menteri. Begitu saya bicara Jumat, semua pada diam. Kenapa diam? Sebab kalau dia bicara, Jumatnya batal. Pasti. Kita bersyukur kepada Allah. Saya tadi dapat ilmu dari Mbak Ulan, dari Mbak Dian, dari Kim. Itu yang sering saya dapatkan ketika saya mendatangi tempat. Ketika kita mendatangi acara. Apa yang saya dapat? Ternyata Anda adalah orang-orang yang sedang menjalankan agama dengan benar. Karena salah satu yang dikerjakan oleh Rasul yang Anda cintai, cinta kepada Rasul tidak hanya cukup dielulukan dan dibacakan sholawat. Sekarang kan sholawat itu variasi, apalagi kalau yang baca sholawat itu anak muda. Tadi malam saya ceramah, sebelum ceramah diiringi sama sholawat, tapi nadanya buat saya bingung. Suaranya bagus, tapi saya bingung. Muhammadun, Muhammadun, kan Nabi Muhammad. Muhammadun Nabiyuna, Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Habibuna. Sampai di panggung, belum ceramah saya ingat, ini lagu Iwan Peye. Iwan Peye, Iwan Peye. Oh ternyata inovasi itu penting buat Anda. Anda kepingin meraih kesuksesan, inovasi. Inovasi itu penting. Di segala bidang inovasi itu penting. Ada kawan saya, inovasi sholawat.
Ya Rasulullah, salamun salamun alik, ya rafi'a sya'ni wadni waddaraji, adfatayyaji rota-rotal alami, ya uhailal judi wadi wal karami, andeca. Ketika saya putuskan, ini bercanda aja lah, kan kita sudah jadi family, amin. Mudah-mudahan juga saya dimasukkan the solid family. Ini yang paling enak, one team, one family, betul. Apalagi nanti ikut umroh sama saya, dapat hadiah. Apa hadiahnya? Brosur. Tapi jangan takut, karena saya ini kan pembimbing, bukan pemilik travel. Saya cuma pembimbing yang ditarik untuk bimbing Anda. Tapi walaupun saya pembimbing, di akhir tausiah ada pertanyaan dari saya tentang bisnis, kiat-kiat bisnis. Yang bisa jawab dapat hadiah. Umroh cuma-cuma, cuma sampai bandara. Supaya kesini, siapa suruh ngundang saya? Berkah itu penting. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakat. Ini namanya meniru Imam Masjidil, kan gitu ya, ingat ya. Cuman bedanya di Masjidil Haram dengan di Indonesia. Di Indonesia kebanyakan mazhab Syafi'i. Saya pengurus Nahdlatul Ulama NU. Tapi keluarga saya Muhammadiyah. Dulu sebelum ngaji sedikit-sedikit sering ribut masalah perbedaan mazhab. Muhammadiyah tidak kunut, NU. Tapi sekarang alhamdulillah kata kawan saya, yang kunut dan tidak baca kunut sudah akur. Kenapa akur? Karena dua-duanya udah nggak sholat subuh. Jadi ternyata judulnya luar biasa, menjadikan bisnis debt sebagai bisnis yang barokah. Kenapa harus barokah? Nah ini kenapa harus barokah? Karena kalau di dalam rezeki kita ada barokah, kita dapat barokah, itu nikmat. Yang di atas bisa diturunkan Allah, yang di dasar bumi bisa dikeluarkan, yang jauh bisa didekatkan, yang sulit bisa dimudahkan. Nah ternyata sumber barokah itu Allah. Tetapi barokah itu tidak bisa dicari. Ingat, tanda kutip, barokah itu tidak bisa dicari. Apalagi kalau kita carinya salah. Kenapa? Barokah itu ternyata harus diciptakan, bukan dicari. Tapi barokah itu harus diciptakan. Bagaimana cara menciptakan barokah itu? Tadi saya tertarik, betul, demi Allah saya tertarik bekerja dengan keras di atas landasan cinta. Kenapa? Kalau kerja dengan keras, apalagi ditambah dengan kerja cerdas, ditambah dengan kerja berkualitas, ditambah dengan kerja sampai tuntas. Kenapa Pak Ustadz harus kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas sampai tuntas? Tuntas itu harus dimasukkan dalam bekerja, karena banyak saudara kita sudah kerja keras, kerja cerdas, kualitas, tapi tidak tuntas. Kenapa tidak tuntas? Belum selesai, sudah kena OTT. Ya, ada nggak yang kayak begitu? Nah, bagaimana caranya nih supaya kita mewujudkan kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, yang penting lagi kerja ikhlas? Kenapa harus punya itu? Karena kita ingin mengejar sukses dan meraihnya. Kemudian kita menebarkan, dan ini sudah dibuktikan dan diwujudkan oleh PT DEP. Saya ingat tadi dari jumlahnya, mulai dari 6 orang saja yang bergabung saat itu. Sekarang PT DEP sudah menebar kebaikan hampir lebih 400.000, bahkan melebihi 1 juta. Inilah yang dikerjakan dulu oleh Nabi kita. Kenapa? Karena ketika Rasul berusia 13 tahun ini yang jarang diangkat dan dibicarakan. Ketika Rasul berusia 13 tahun sampai usianya 40 tahun, 40 tahun dikurangi 13 berapa? Ya jangan salah hitung, nanti salah hitung jadi ribut kayak pilpres gitu. Jangan salah hitung. 13, mohon maaf, sampai 40 tahun.
40 dikurang 13, 27. Baik. Apa ada kaitannya dengan bisnis? Salah satu usaha yang disebutkan dalam Al-Quran adalah berdagang. Itu salah satu usaha yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan ternyata Nabi kita itu pedagang. Dari umur 13 sampai 40 tahun, 40 dikurang 13 tahun sama dengan 27 tahun. Ternyata beliau dakwahnya hanya 23 tahun karena dikerjakan sejak umur 40 sampai 63. 63 dikurang 40 sama dengan 23. Jadi lebih lama berdagang dan berbisnisnya. Kalau kita cinta kepada beliau, kenapa kita tidak berbisnis? Inilah yang pernah diajarkan Rasul sebenarnya kepada kita. Bagaimana caranya supaya kita sukses? Sudah banyak pasti ilmu yang kita dapat tadi dari pembicara-pembicara yang bukan hanya pandai bicara, tapi sudah membuktikan. Sebab Al-Quran itu mencela orang yang hanya pandai bicara tapi tidak bisa mencontohkan. Karena zaman sekarang orang yang sukses adalah bukan orang yang pandai bicara, bukan orang yang sering memberikan nasihat. Orang yang sukses adalah orang yang bisa memberikan contoh dan teladan. Pak Petrus bisa menjadi contoh dan teladan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kalau tadi keinginan saudara kita Pak Petrus tahun depan 500, tahun depan 1000, insya Allah berangkat umroh. Apalagi umrohnya Ramadan. Di Indonesia ada yang sholat tarawihnya 20 rakaat. Ternyata di Mekah juga sama. Cuman kualitasnya yang beda. Kalau di kampung-kampung ada yang sholat 20, jam 7 dimulai, jam 8 selesai. Sholat super cepat. Ya, kalau di Mekah nanti mudah-mudahan kesampaian Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, biar gini-gini pernah jadi imam di Masjidil Haram. Saya tidak bohong. Kok bisa Pak Ustadz? Saya datang sama jamaah Raudhah jam 12 malam, belum sholat Isya. Saya ajak jamaahnya masuk masjid, imamnya saya. Maka jadilah di situ saya imam masjid hidup. Di Mekah itu sholatnya gitu. Mohon maaf kalau kepingin kembali ke fitrah. Nanti kenapa kita harus kembali ke fitrah? Coba lihat ibadah kita dulu. Kemarin bulan puasa, aduh kayak orang kesurupan Pak, mohon maaf. Masjid penuh, betul nggak? Bahkan malam kedua Pak Ustadz ada penampakan aneh. Apa yang aneh? Ibu-ibu belum datang, sajadah datang duluan. Takut nggak kebagian tempat? Ngaku nggak? Ngaku nggak? Kalau mau balik ke fitrah, ayo itu juga dipertahankan. Ini mah enggak. Kemarin waktu bulan Ramadan, begitu dengar suara azan, ini pasti kita juga gitu. Hayya Ramadan, alhamdulillah. Kenapa? Udah asar. Kenapa asar? Bentar lagi maghrib. Pasti nunggu. Tapi kenapa ya? Begitu selesai Ramadan, kita nggak puasa, berubah. Ayyalal falah. Ya, udah asyar aja. Kenapa sih? Kenapa nggak fitrah dulu? Pak, udah sholat asyar belum? Tadi nggak keburu, banyak pelanggan. Tapi udah mau maghrib. Yang penting kan masih bisa sholat mau maghrib. Akhirnya istrinya yang sholihah marah sama suaminya. Cepat kamu sholat. Akhirnya suami karena istiqomah, ikatan suami takut mama. Bukan istiqomah.
Akhirnya sholat asar, padahal sekarang jam 3 lewat 20. Asar sekarang itu jam 3 lewat 20. Ini mohon maaf Pak Petrus, kalau kita beragama kan harus komitmen ya. Akhirnya di rumah sholat asar menjelang maghrib. Maghrib 5.52. Akhirnya sholatnya 5.49. Sebentar lagi maghrib, sholat asar. Allahu Akbar, terburu-buru, gak bisa khusyuk. Jangan-jangan lagi baca tasyahud, takut maghrib. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatul nyasar. Assalamualaikum ayuhan nabi rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Anda mau berkah, gak bakal bisa. Ternyata kembali ke fitrah itu bisa membuat bisnis kita sukses. Saya tambah, plus mulia. Tadi kan Pak Petrus bicara masalah bisnis saja. Ditambah dengan bahasa agama, sukses plus mulia. Mudah-mudahan sahabat semuanya dapat. Karena sahabat saya adalah orang-orang yang hebat dan super. Apa kabar? Selalu oke. Saya tahu. Nah, bagaimana caranya supaya dapat? Baik, hadis yang tidak saya bacakan, jadikanlah semua pelanggan kita bahagia. Sebab bayi itu bisa membuat siapa saja yang melihat bahagia. Meskipun bayi itu nangis. Tadi nangisnya sepotong, Bu. Itu agak panjang. Bu, mohon maaf. Buat pelanggan kita bahagia selamanya dengan dilandasi cinta. Cinta itu tidak boleh luntur, tidak boleh ada tempatnya. Cinta itu sepanjang masa dan di mana saja, kapan saja. Minumnya teh botol sosro. Sekarang, mohon maaf ini, dulu orang menganggap budaya minum teh itu hanya di pagi hari dan di sore hari. Bisnis berubah. Ada namanya dalam bisnis disruptif. Apa itu disruptif? Menghancurkan pasar lama. Dulu di Indonesia, mohon maaf, ada taksi yang sahamnya tinggi, tapi begitu ada bisnis-bisnis online mulai muncul dan sebagainya, saham taksi itu anjlok dan turun. Saya berharap kawan-kawan saya terus naik, amin. Buat pelanggan kita bahagia, seperti bayi kembali ke fitrah. Setiap yang berkunjung bahagia, dan ternyata harus dilandasi dengan cinta. Dek harus menebarkan cinta, karena buku Pak Petrus mengejar sukses, raih dan tebarkan. Cinta itu tidak boleh dibatasi. Mulai dari pertama kita menikah ibaratnya, sampai kita tua, istri sudah berubah badan bentuknya, tetap cinta. Sebab dulu ada orang yang begitu kenal sama istri, cintanya luar biasa. Kata suaminya, "Mah, baru menikah, begitu banyak bintang di langit, hanya satu yang bercahaya. Begitu banyak wanita cantik, hanya kau yang aku cinta." Itu bagus. Tapi cinta jangan sampai luntur. Dek harus terus. Ini luntur. Begitu punya anak 3, istri sudah overweight. Mohon maaf, kata istrinya, mohon maaf mas, pintu belakang sudah ditutup. Sudah. Mas, jendela samping. Sudah. Mas, garasi. Semua sudah saya tutup, cuma mulutmu yang belum saya tutup. Ini gimana? Kalau Anda kepingin sukses, barokah dalam bisnis ini, saya doakan, yang pertama, jadikan semua pelanggan kita bahagia. Siap? Yang kedua, kok saya bicara begini? Ya, karena saya juga ikut-ikutan bisnis Pak Petrus. Ya, saya di samping imam di istana, saya juga kan punya lembaga keuangan mikro. Jadi berkecimpunglah dengan ini. Di samping hafal Quran, harus diamalkan hafal Qurannya. Hafal Quran itu gampang. 3 tahun pun Anda bisa hafal Quran, tapi sekarang mengamalkan Quran itu yang susah. Kata teman saya, "Pak Ustadz bisa hafal Quran, saya jadi imam baca inna atau inna aja salah." Ya karena bacanya terburu-buru, tidak dengan cinta. Inna